desa di Kabupaten Brebes harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa. Ironis, uang hasil korupsi banyak digunakan untuk judi online. Kadang gue mikir Indonesia tuh negara yang aneh. Kita pengen maju, tapi kayaknya nggak bener-bener pengen sampai ke sana. Gue pernah ngobrol sama beberapa kepala desa di sebuah daerah, dan lo tahu apa yang mereka takutkan? Bukan gagal bangun desa, bukan takut kehilangan dukungan warga, tapi takut kalau desanya dianggap terlalu maju. Kedengarannya absurd, tapi itu nyata. Karena kalau desa terlihat sejahtera, pusat bisa berpikir, oh, udah mandiri nih, kurangi aja bantuannya. Makanya banyak desa yang sengaja ngerem, nggak maksimalin potensi, nggak berani ngambil langkah besar. Di atas kertas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah udah sering ngomong soal kemandirian desa, transparansi, dan good governance. Tapi di lapangan, semua itu berubah jadi kalkulasi politis. Kalau kelihatan maju, nanti dana turun sedikit. Mending kelihatan butuh aja. Dan hasilnya, banyak program yang cuma setengah hati. Potensi wisata nggak dikembangin, UMKM dibiarin jalan sendiri, dan anak muda yang punya ide malah dicap kebablasan. Desa dibiarkan cukup miskin, supaya tetap dapat perhatian. Mereka belanjai, tapi tidak ada nomenklaturnya. Akhirnya mereka apa? Ambillah itu dana dari proyek-proyek desa yang pembangunan infrastruktur itu. Untuk apa? Untuk menutupi ini. Nah, kenapa tidak kita? Padahal kalau lu pikir, desa tuh punya potensi luar biasa. Lahan subur, hasil bumi melimpah, koneksi internet udah masuk, dan anak-anak muda yang sebenarnya gatal, pengen bikin sesuatu, tapi insentif dari atas malah kebalik. Yang maju dipangkas, yang stagnan dibantu. Koperasi desa, yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi rakyat, sering cuma jadi formalitas buat pencairan dana. Kalau terlalu sukses, pusat takut, oh berarti mereka udah nggak butuh kita. Dan akhirnya ya gitu, koperasi mati suri, cuma nama di papan. Kalau lu lihat dari sisi sosiologis, ini pas banget sama teori ketergantungan dependency teori, bahwa sistem sosial bisa membuat masyarakat sengaja tetap tergantung, supaya kekuasaan tetap stabil. Pusat jadi penyelamat, desa jadi penerima, hubungan yang nggak setara, tapi terus dipelihara. Dari sisi ekonomi, ada yang namanya disinsentif struktural. Sistem anggaran kita justru lebih nguntungin buat yang gagal daripada yang berhasil. Kalau miskin, dapat bantuan. Kalau berkembang, dipangkas. Rewardnya kebalik. Dari sisi psikologis, kepala desa dan aparatnya mengalami yang disebut risk aversion. Takut kehilangan sesuatu yang udah pasti, lebih aman terima dana rutin tiap tahun daripada ambil risiko buat inovasi yang belum tentu dapat dukungan. Dan di titik itu, kemajuan jadi ancaman. Tapi yang bikin makin miris, nggak sedikit yang bukan cuma ngerem pembangunan, tapi malah nyolong dananya. Tak ada rasa malu, apalagi penyesalan di wajah Anton Sujarwo setelah ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan dana desa. Uang buat masyarakat malah dipakai buat kepentingan pribadi. Bahkan nggak ayal, dana desa dipakai buat bayar biduan, buat judi online, atau buat happy-happy sendiri. Dan ini bukan asumsi, tapi fakta. Dikutip dari Kompas 27 Juni tahun 2024, Kepala Desa Jatimakmur di Brebes, Muhammad Suhendri, korupsi dana desa hampir 977 juta rupiah, uangnya dipakai buat judi online, slot, dan judi luar negeri. Lalu pada 4 Juli tahun 2025 juga nulis, anak kepala desa Cipaku, Muhammad Gian Gandana Sukma, korupsi Rp 51,3 juta dari dana desa buat main judi online dan beli Diamond Mobile Legends. Dan dari Detik News 5 Agustus tahun 2025, kepala desa Tebas Kuala di Sambas, Kalimantan Barat, juga ketahuan korupsi ratusan juta buat judi online. Bayangin, negara udah ngasih dana gede buat bangun desa, buat jalan, air bersih, pemberdayaan masyarakat, tapi malah dikorupsi buat senang-senang pribadi. Masih mending kalau bikin proyek asal-asalan, seenggaknya masih ada sisa manfaat buat warga. Tapi kalau buat pribadi, itu bukan cuma kejahatan administratif, itu pengkhianatan sosial dan moral. Dan di sini kita bisa lihat, kenapa Indonesia susah maju. Bukan karena rakyatnya bodoh, bukan karena sumber daya kurang, tapi karena banyak yang takut kehilangan ketergantungan. Negara ini udah terlalu nyaman ngatur orang miskin. Dan selama rakyat masih butuh diselamatkan, kekuasaan akan terus aman. Tapi begitu rakyatnya benar-benar bisa berdiri sendiri, sistemnya goyah. Itu kenapa mungkin tanpa sadar negara ini menciptakan pola biar mereka cukup miskin untuk dibantu. Tapi jangan terlalu maju sampai mandiri. Gue jadi inget kalimat dari dosen gue dulu.
di Indonesia. Kemajuan bukan dilawan dengan kemiskinan, tapi dengan rasa takut kehilangan kontrol. Dan itu benar banget, karena selama kemajuan dianggap ancaman bagi anggaran dan kemandirian dianggap bahaya. Bagi kekuasaan, Indonesia akan terus jalan di tempat. Masalah kita bukan di dana, tapi di mentalitas subsidi. Kita lebih nyaman disebut butuh, karena itu artinya masih diperhatikan. Padahal perhatian kayak gitu cuma bikin kita nggak pernah belajar berdiri. Indonesia nggak akan pernah banner-banner maju selama yang maju malah disingkirkan. Dan yang tertinggal terus dijaga biar nggak kemana-mana. Karena pada akhirnya, negeri ini bukan nggak bisa maju. Dia cuma belum siap kehilangan alasan buat terus diselamatkan. Ini diamanatkan uang negara untuk pembangunan desa dan warga malah diselewengkan. Tak tanggung-tanggung jumlahnya 452 juta. Korupsi dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2023. Yang bikin geleng-geleng kepala, uang hasil korupsi lenyap tak bersisa dipakai main judi online.